Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli, kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Karena tidak mengantongi izin dari tim gugus penanggulangan COVID-19, petugas yang melakukan patroli membubarkan event turnamen futsal. Bahkan petugas menutup akses dan menjatuhi denda bagi pengelola lapangan. Penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan terus dilakukan tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di kota Parepare. Kali ini tim patroli mobile mendatangi salah satu lapangan futsal yang didapati melanggar protokol kesehatan, yakni kedapatan menggelar turnamen tanpa adanya surat izin keramaian dari tim gugus tugas. Petugas yang datang terpaksa membubarkan turnamen tersebut, mengingat banyaknya penonton dan pemain yang membludak. Akibatnya pemilik lapangan tersebut diberikan sanksi berupa surat teguran, namun jika turnamen ini masih dilanjutkan, maka tim gugus tugas akan menindak dengan memberikan denda, bahkan akan menutup tempat tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare yang juga bagian dari tim gugus tugas mengatakan, sementara ini panitia dari turnamen futsal dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan turnamen tersebut. Hal ini dilakukan dalam menjaga protokol kesehatan agar tidak adanya keramaian di tengah masyarakat. Dengan adanya tadi ini apa yang dilakukan Pak di futsal ini? Iya, untuk kegiatan adik-adik mahasiswa dalam kegiatan open turnamen futsal, sementara ini kita hentikan. Sebentar malam kita panggil kepanitiaannya untuk berembuk bersama bagaimana solusinya untuk kegiatan ke depan. Karena intinya kegiatan hari ini itu tidak menjalankan sesuai protokol kesehatan. Jadi mereka tadi sempat dibubarkan ya Pak? Iya, kita bubarkan dan kita stopkan sementara waktu sambil kita panggil sebentar malam untuk melakukan pertemuan tentang kegiatan ini. Selain pembubaran tadi Pak, apa sanksi tadi yang diberikan Pak? Iya, kalau pemilik lapangan kita sanksi teguran tertulis ya. Untuk pertama kali. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri pelantikan pengurus Serikat Media Cyber Indonesia Kota Parepare periode 2020-2025 di Cafe Gasas Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim atas nama pemerintah Kota Parepare menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Parepare yang baru saja dilantik. Semoga kepengurusan baru ini akan dapat menjalankan amanah organisasi sehingga SMSI Kota Parepare dapat lebih maju. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH pada acara pelantikan pengurus Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Parepare periode 2020-2025 yang dilaksanakan di Cafe Gasas pada Jumat 4 Desember 2020. Di bagian lain sambutannya, Haji Pangerang Rahim berharap kehadiran SMSI Kota Parepare menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang berkualitas dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengajak kepada segenap pengurus dan anggota SMSI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun Kota Parepare. Peran media sangat penting dan vital dalam sebuah pembangunan daerah. Tentunya SMS itu tentu bertujuan agar media menjadi garda terdepan di dalam menyampaikan informasi yang berkualitas, bisa dipercaya oleh masyarakat, dan mengedukasi masyarakat tentang berita yang benar dan akurat, serta bersinergi kepada pemerintah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Setelah hampir seminggu disegel petugas, pusat jajanan yang terletak di dekat Islamic Center Kota Parepare kembali dibuka dengan catatan bahwa jika di kemudian hari kembali melakukan pelanggaran, maka pemerintah akan mencabut surat izin operasionalnya. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Langkah tegas terus dilakukan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Parepare dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penindakan terhadap para pelanggar terus dilakukan, seperti halnya yang dilakukan pada Sabtu malam kemarin yang dilakukan di salah satu tempat usaha di Kota Parepare yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Petugas terpaksa menyegel tempat usaha tersebut. Usai hampir seminggu disegel petugas, kini tempat usaha tersebut kembali dibuka. Pembukaan segel dilakukan tim gugus tugas, dalam hal ini tim patroli mobile gabungan. Pembukaan segel ini dilakukan dengan catatan bahwa jika di kemudian hari kembali didapati pelanggaran terhadap tempat usaha tersebut, maka tim akan mencabut surat izinnya. Hal ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Kementerian Agama Kota Parepare menggelar Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1442 Hijriah tahun 2020 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Keluarga besar Kementerian Agama atau Kemenak Kota Parepare melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1442 Hijriah tahun 2020 Masehi dengan tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan semangat kebersamaan dan moderasi beragama dalam membangun bangsa dan negara. Acara Maulid diselenggarakan di Aula Kantor Kemenak dengan tetap melalui prosedur protokol kesehatan pada Jumat 4 Desember 2020. Hadir sebagai pembawa hikmah Maulid, yakni Instruktur Nasional PKPNU Pusat, Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan Anwar. Selain yang hadir di Aula Kemenak, sebagian peserta juga turut mengikuti rangkaian peringatan Maulid di tempat masing-masing melalui virtual, karena jumlah yang hadir di Aula Kemenak dibatasi cuma 40 orang saja. Kepala Kantor Kemenak Parepare Haji Abdul Ghaffar mengatakan, bagi warga Kemenak yang tidak bisa menghadiri perayaan Maulid di Aula Kemenak, bisa mengikuti melalui Zoom dan streaming di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW itu jajaran Kementerian Agama insyaallah kita akan melaksanakan hari ini dengan tetap memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan regulasi yang ada. Ini adalah merupakan tradisi kita laksanakan setiap tahunnya, namun tahun ini sungguh-sungguh sangat berbeda, tidak semeriah yang kita bayangkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kapasitas ruangan tempat ini yang kami siapkan, selebihnya itu melalui Zoom dan live streaming melalui YouTube. Jadi insya Allah semua madrasah, seluruh jajaran Kementerian Agama dari PNS dan non-ASN, dari KUA semua ikut berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini, karena kebetulan alhamdulillah penceramah yang kami datangkan pembawa hikmah adalah Instruktur Nasional dari PKPNU dari pusat. Dari mana? Dari pusat, dari Jakarta. Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan Anwar, beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal PBNU periodenya 2015 sampai 2019 dan juga sekaligus Instruktur Nasional terkait dengan PKP. Hadir dalam acara Maulid di Aula Kantor Kemenak, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, Kasih Pendidikan Madrasah Dr. Muhammad Idris Usman, serta pejabat struktural Kemenak lainnya dan beberapa staf lingkup Kemenak Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Untuk keselamatan rekan-rekan personil BRIMOB yang melaksanakan pengamanan pilkada yang berlangsung di beberapa daerah, Polda Sulawesi Selatan menggelar doa dan zikir bersama. Personil Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menggelar doa dan zikir bersama. Doa dan zikir ini dilakukan dalam rangka untuk keselamatan para anggota BRIMOB Polri yang saat ini melaksanakan tugas PAM Pilkada 2020 di beberapa wilayah. Saat ini ratusan personil Batalion B Pelopor sedang bertugas pengamanan di beberapa daerah yang sedang melaksanakan pilkada agar dapat berjalan dengan kondusif. Doa bersama ini digelar di Masjid Nurul Askar Mako Batalion B Pelopor yang dipimpin oleh Pasiops AKP Muhammad Amin.
AKP Muhammad Amin menjelaskan, doa dan zikir ini untuk keselamatan dan kedamaian negara Indonesia, serta mendoakan rekan-rekan personil BRIMOB yang melaksanakan pengamanan dan kedamaian untuk pilkada yang berlangsung di beberapa daerah saat ini. Terima kasih. Alhamdulillah, program ini yang disampaikan oleh pimpinan kita dari Makassar sebelum kita melaksanakan terpas untuk pelaksanaan tugas pilkada di wilayah, kita terlebih dahulu melaksanakan sholat duha secara berjamaah dan zikir bersama serta doa bersama. Semoga dalam pelaksanaan tugas di tempat pilkada kita selalu diberi kesehatan serta dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa dan diberikan keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pengamanan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Kota Parepare kembali membagikan ratusan masker dan puluhan hand sanitizer serta cairan disinfektan kepada tim penggerak PKK Kecamatan Sekota Parepare untuk selanjutnya dibagikan ke warga di wilayah masing-masing. Sebagai wujud kepedulian membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, tim penggerak PKK Kota Parepare kembali membagikan ratusan masker dan puluhan hand sanitizer serta cairan disinfektan kepada tim penggerak PKK Kecamatan Sekota Parepare untuk selanjutnya dibagikan ke warga di wilayah masing-masing. Masker dan hand sanitizer serta cairan disinfektan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota, dalam hal ini diwakili Wakil Ketua TP PKK Haji Erma Yeni Kemal kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di Balai Ainun Habibi pada Jumat 4 Desember 2020. Menurut Haji Erma, bantuan masker dan hand sanitizer serta cairan disinfektan tersebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare untuk diteruskan ke masyarakat. Agar semua masyarakat lebih peduli tentang kesehatan dan masyarakat daerahnya. Yang paling diharapkan kesadaran masyarakat akan bahayanya. Haji Erma juga menghimbau kepada semua kader PKK untuk tetap menjaga diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat, utamanya selalu disiplin menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum menggandeng media untuk mensosialisasikan pencegahan COVID-19 di masyarakat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Parepare menggelar kegiatan bersama para awak media Kota Parepare pada Jumat 4 Desember 2020 di Aula Pertemuan KVN Resto Teras Empang Parepare. Kegiatan dibuka Komisioner KPU Parepare Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Safriani Sudirman yang mewakili Ketua KPU Parepare Hasrudin Husain. Dalam sambutannya, Safriani menjelaskan, kegiatan yang digelar ini adalah upaya mendukung dan membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona, terutama dalam pelaksanaan sosialisasi media, pemilihan dan COVID-19. Dari kegiatan ini diharapkan KPU dan media dapat menjalin kerjasama, bersinergi dalam kegiatan peliputan berita sebagai penyebar informasi, serta sebagai upaya tangkal penyebaran COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi-informasi Anda mengenai Kota Parepare hanya di TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.